Saudara, tadinya saya berpikir mau melepas masker ketika saya berbicara di atas mimbar ini. Karena saya merasa bahwa kalian sudah lama tidak melihat wajah saya secara utuh. Mungkin ada yang bertanya, ini si abang ini makin ganteng atau makin jelek ini. Tadi pagi jam 10 bilang, wah ini Pak Okto rupa Gatot Nurmantio katanya. Saudara, virus COVID-19 itu masih ada di sekitar kita. Dalam menghadapi kenyataan ini kita harus melakukan dua hal, yaitu yang pertama berjaga-jaga dan yang kedua berdoa. Berjaga-jaga saudara melakukan atau disiplin kepada protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Lalu yang kedua tadi berdoa. Saudara minta sama Tuhan supaya Tuhan melindungi saudara dari penularan COVID-19. Tetapi apabila semua kita kerjakan, lalu kemudian kita kena COVID-19, itu di luar kemampuan kita, dan kita percaya itu dalam kontrolnya Tuhan, dan kita yakin bahwa kalau Tuhan izinkan, semua itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi tetap semangat ya kita dalam menjalani kehidupan dan juga di dalam beribadah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan menyediakan waktu yang terindah di mana kami bisa berjumpa dengan kawan seiman dan kami juga bisa memuji-muji Tuhan, membaca firman Tuhan dan mendengarkan perenungannya. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami, baik yang ada di ruangan ibadah ini maupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya kami bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu, agar Tuhan menyembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, agar Engkau saja yang tampak, Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-9. Dalam Alkitab saya ayat 5, kalau saudara ada ayat 6 silakan. Yesaya 9 ayat yang ke-5, saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dalam hidup kita. Saudara, suatu hari ada perlombaan adu kuat. Uniknya adu kuat ini adalah lomba bagaimana caranya membuat seekor anjing lari terbirit-birit, saudara. Ketentuannya, satu orang hanya boleh melakukan satu tindakan. Apakah itu memukul, menendang, atau menggelitiki anjing itu, terserah. Yang penting anjingnya lari, saudara. 3 orang ikut lomba, saudara. Waduh, laki-laki yang satu maju, badannya besar, ototnya sepertinya sangat kuat.
Dia mendekati anjing itu, saudara. Dia ayunkan tangannya, dia pukul anjing itu diam, nggak lari. Gagal dia. Laki-laki kedua juga begitu, saudara. Wah, dia seperti Gatot Kaca, ya, tulang besi, otot kawat, saudara. Dia dengan yakin maju, lalu kemudian dia tendang anjing itu, nggak bergerak. Pria ketiga datang, saudara. Badannya nggak besar, biasa-biasa, Jo. Dia datang mendekati anjing itu, kemudian dia mendekatkan mulutnya ke telinga anjing, saudara. Entah apa yang dilakukan, tiba-tiba anjing lari terbirit-birit. Wah, dia menang. Wartawan bingung, saudara. Mereka pengen tahu apa yang dilakukan oleh orang ini sampai anjing itu lari terbirit-birit. Waktu ditanya, Pak, apa yang Bapak lakukan? Dia bilang, gampang. Saya bisik sama dia begini. Hei bro, ini sudah Desember. Ada orang Manado di belakang. Lari dia, saudara. Ini memang lucu ya, grab-grab orang Manado bilang. Cuman bercanda, saudara. Ya, cuman bercanda. Ini agak melenceng sedikit, saudara, mengenai anjing. Saya ini sudah hampir 10 tahun tidak makan daging anjing, saudara. Padahal dulu makanan favorit saya adalah daging anjing. Tapi kenapa saya sampai nggak mau lagi makan? Suatu waktu saya berkunjung, saudara, pulang berkunjung saya melihat di satu rumah mereka mau potong anjing. Anjingnya itu diikat kepalanya. Entah kenapa mata anjing itu berhadapan dengan mata saya, saudara. Kami saling melihat dan dia meneteskan air mata. Seolah-olah bilang, Okto tolong saya. Begitu ya, saudara ya. Tapi saya nggak ngerti. Wah, sejak itu saya nggak mau lagi makan daging anjing. Saudara, ini bukan kampanye untuk tidak makan daging anjing ya. Mau makan silakan, nggak makan silakan. Yang penting saudara jangan digigit anjing. Ya, saudara, kita kembali kepada yang tadi, saudara. Banyak orang berpikir bahwa seorang yang perkasa itu identik dengan fisik yang kuat. Seorang yang perkasa itu mereka gambarkan seorang yang hebat, jago pedang, bisa mengalahkan musuhnya, bisa menghancurkan tembok. Itu adalah dalam gambaran manusia, saudara. Tetapi ketika Nabi Yesaya menubuatkan bahwa ada seorang anak yang akan dilahirkan dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, itu ditujukan kepada Yesus, saudara. Tradisi Kristen dan ini ditunjang oleh Alkitab bahwa apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir, dia adalah Yesus yang lahir di Betlehem melalui seorang wanita muda yang namanya Maria. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Yesus disebut Allah yang perkasa? Kenapa, saudara? Jawabannya adalah karena memang Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Memang dia manusia sejati, manusia 100%, tetapi dia juga adalah Allah yang sejati, dia Allah 100%. Dia ada sebelum Abraham ada, saudara. Dia bersama dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus menciptakan dunia ini. Dia adalah Allah sehingga dia disebut Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang perkasa, El Gibor. Apa perkasa di sini, saudara? Apakah seperti gambaran tadi yang fisiknya kuat, ototnya kuat,
dan dia bisa mengangkat beban ratusan kilo dalam tubuhnya. Perkasa di sini, saudara, gibor di sini mempunyai arti kekuatan, kuasa, kekuasaan. Nah, Yesus disebut Allah yang perkasa. Kenapa? Karena dia memiliki seluruh kuasa Allah, baik di bumi maupun di sorga. Dan bukan itu saja, saudara, dia bukan saja memiliki kuasa Allah, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa. Apa buktinya bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa? Buktinya ada dalam Alkitab dan ada dalam kehidupan kita, saudara. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Yesus semasa hidupnya di dunia ini dan setelah dia meninggalkan dunia ini, dia berkuasa, dia bisa mengubah manusia, dia bisa mengubah hati manusia yang dulu berdosa, dulu jahat, kemudian dia bertobat dan dia menjadi murid Tuhan. Kita lihat, saudara, Matius pemungut cukai ketika jumpa dengan Yesus dia berubah. Kita lihat seorang dikasih Tuhan, seorang perempuan yang dulunya pelacur, ketika jumpa dengan Yesus dia diubahkan oleh Tuhan. Kita lihat seorang perempuan Samaria yang suaminya banyak, ketika jumpa dengan Yesus hatinya diubahkan oleh Tuhan. Seorang yang namanya Saulus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pekabar Injil yang setia. Termasuk saya dan saudara. Saya ini juga demikian, saudara. Kalau saja saya tidak berjumpa dengan Yesus, entah bagaimana hidup saya saat ini. Dulu hidup saya begitu gelap, begitu jahat, saudara. Dan pada waktu itu saya merasa itu tidak berdosa. Saya merasa itu tidak salah. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Kristus, disitulah saya menemukan diri saya orang berdosa. Dan saya harus bertobat dari dosa saya. Demikian juga saudara, bukan? Kalau bukan Yesus, tidak mungkin saudara ada di sini. Kalau bukan karena Kristus yang berkuasa itu, Kristus yang perkasa itu, tidak mungkin saudara ada di sini dan tidak mungkin saudara bisa melayani Tuhan. Ini adalah salah satu bukti keperkasaan Tuhan. Dia berkuasa atas hidup manusia, dia berkuasa mengubah kehidupan manusia. Lalu buktinya apa lagi, saudara? Alkitab mencatat, dia berkuasa atas alam semesta. Kita ingat bukan? Pada waktu dia dengan para murid ada di dalam danau, angin kencang, badai kencang, lalu Yesus berkata, tenang kepada badai itu, dan badai itu pun tenang seketika, saudara. Alam semesta tunduk kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus berjalan di atas air, air tidak bisa menenggelamkan dia. Inilah kekuasaan Yesus, keperkasaan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, saudara. Buktinya apa lagi, saudara? Yesus berkuasa atas setan. Pada waktu Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis," iblis pun enyah daripadanya. Ketika dia berkata, "Iblis, kamu pergi ke babi-babi itu," iblis turut tunduk, saudara. Yesus mengusir setan. Dia berkuasa atas iblis. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah yang perkasa itu. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan buktinya lagi, saudara, Yesus berkuasa atas segala sakit penyakit. Yang timpang dibuatnya berjalan. Yang buta dibuatnya melihat. Yang tuli dibuatnya mendengar. Semua sakit penyakit itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dia berkuasa
atas sakit penyakit. Dan Yesus berkuasa atas kematian, saudara. Waktu Lazarus dinyatakan sudah mati, dia mengatakan, Lazarus, bangunlah. Dia bangun, saudara. Pada waktu Yesus dikuburkan, dia mati, kematian tidak bisa menahan dia, saudara. Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa itu. Dia berkuasa atas kematian. Kematian tidak bisa menahan dia. Dia bangkit, saudara. Dan yang luar biasa, keperkasaan Allah untuk kita adalah Dia menyelesaikan masalah dosa kita. Dosa manusia yang begitu pekat, dosa manusia yang begitu dahsyat, dosa manusia yang menjijikkan bagi Allah diselesaikan oleh Kristus. Itu adalah keperkasaannya, saudara. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib membasuh dosa manusia. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib membersihkan segala kejahatan kita. Ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun, oleh apapun. Hanya Dia yang berkuasa, hanya Dia yang perkasa, yang sanggup menghapus segala dosa kita, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, Yesus berkuasa atas kekekalan. Dia berkata kepada salah satu penjahat yang ada di sampingnya waktu disalib, saat ini juga engkau ada bersamaku di Taman Firdaus. Membuktikan kepada kita, saudara, bahwa Yesus adalah Allah. Dan Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang kuat. Sehingga saudara dan saya ketika kita ada di Minggu Advent ini, kita merenungkan siapa Kristus yang kita rayakan itu. Dia bukan manusia biasa, Dia adalah Allah yang menjadi manusia demi saudara dan saya, demi kita yang berdosa ini. Sehingga sungguh dikasih Tuhan, apa pentingnya Allah yang perkasa, Yesus yang perkasa dalam kehidupan kita saat ini? Oh saudara-saudara, paling tidak kita bisa melihat dua hal. Yaitu yang pertama, bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita, saudara. Paulus mengatakan dalam segala perkara, aku dapat menanggungnya. Menanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus mengatakan kalimat ini, dia sudah menjadi hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang setia. Tetapi dia menyadari, dia melihat satu kenyataan bahwa ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia melayani Tuhan, hidupnya tidak selalu enak, hidupnya tidak selalu rata, hidupnya tidak selalu nyaman. Tetapi dia mengalami banyak perkara dalam kehidupannya yang membuat dia susah, yang membuat dia menderita, saudara. Demikian kita, bukan? Banyak perkara yang kita hadapi saat ini, saudara. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin ada di antara kita yang mulai menyerah. Kita mulai mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup menghadapi masa depan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Usahaku sudah bangkrut, sudah tutup. Aku tidak punya kekuatan, Tuhan. Atau mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit dalam diri kita. Dokter mengatakan kepadamu, engkau mempunyai penyakit kanker, engkau tidak bisa disembuhkan. Itu sangat menggelisahkan hatimu. Atau mungkin saudara memiliki keluarga yang kena COVID-19. Lalu kemudian saudara merasa, aduh, ini sangat menyakitkan, ini sangat tidak menyenangkan. Tetapi saudara, ketika kita mengingat Kristus yang perkasa itu, kita harus berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber kuatku, Tuhan. Aku lemah, tapi Engkau kuat. Aku lemah, Engkau perkasa. Kekuatanku
tidak terletak pada diriku, tetapi terletak pada kekuatan-Mu ya Tuhan. Segala perkara yang kita alami, baik itu masalah keuangan, masalah rumah tangga, sakit penyakit, itu bisa kita tanggung saudara. Itu bisa kita tanggung. Kenapa? Karena Kristus yang perkasa itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena Kristus yang perkasa itu, Dialah yang memegang tangan kita sehingga kita bisa melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan, dan kita akan mengalami yang namanya kemenangan saudara. Saat ini sudah dikasih Tuhan, kita perlu kembali kepada Alkitab. Di masa yang sulit seperti ini, kita harus kembali melihat kepada Kristus, kepada Yesus yang kelahirannya kita rayakan. Sehingga ketika saudara tidak lagi merayakannya dengan seperti dahulu kala sebelum pandemi, saudara dan saya tidak kehilangan sukacita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang kuasa. Dia sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia sanggup memelihara hidupku, memelihara keluargaku. Dia sanggup, Allah sanggup. Itulah iman yang kita miliki saudara. Di masa Advent ini saudara kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin dulu kita begitu sombong, kita punya semua hal yang kita butuhkan, harta kita banyak, uang kita melimpah, kita merasa bahwa kita tidak akan bisa menderita. Tetapi sekarang kita melihat kenyataan, kita tidak ada apa-apanya saudara. Kita lemah, sehingga kita diminta sama Tuhan untuk kembali mengandalkan kekuatan tangan Tuhan, mengandalkan kekuatan Allah. Karena Dia adalah Allah kita yang perkasa, yang berkuasa, yang menguasai kehidupan kita sekarang dan sampai seterusnya saudara. Dan yang kedua saudara, Yesus Allah yang perkasa itu harus memberikan kepada kita satu pengertian bahwa Dia menjamin kekekalan kita. Dia menjamin hidup kekal kita saudara. Ini adalah firman Tuhan. Sehingga kita melihat saat ini saudara, akibat pandemi COVID-19 ini banyak orang meninggal dunia. Banyak orang mati, yang muda, yang tua, banyak sekali. Kita ditunjukkan bahwa sesungguhnya kita pun akan mengalami kematian. Tetapi yang indah adalah Kristus yang perkasa itu, Dia berkuasa atas kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu diberikan kepada saudara dan kepada saya. Sehingga saudara dan saya memiliki sukacita damai sejahtera. Memang setiap orang akan mengalami kematian. Siapapun dia bisa mati saudara. Entah itu hari ini, besok, dan kapan saja. Tetapi yang sungguh kita harus renungkan adalah bahwa dunia ini bukan tempat kita yang abadi. Dunia ini hanya sementara saja. Kita jangan terikat kepada dunia ini, tetapi kita melihat ada kehidupan di sorga yang kekal bersama dengan Tuhan. Di sana tidak ada penderitaan, tidak ada virus, tidak ada kesusahan. Di sana sukacita bersama dengan Tuhan. Itu pengharapan kita saudara. Sehingga jangan kehilangan sukacita di Natal ini saudaraku. Jangan kehilangan kegembiraan, jangan. Karena Kristus menjamin kita saudara. Kristus telah menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya juga. Sehingga kita semua meyakini suatu waktu nanti kita akan bersama dengan Tuhan selamanya. Ya, jemaat ya. Memang tidak mudah menjalani hidup sampai sekarang ini saudaraku. Di tengah-tengah kesulitan hidup begitu menyakitkan kita. Tetapi ketika kita ada pada hari ini, kita mengingat Kristus. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia telah datang kepada saudara. Dia datang mencarimu. Bukan saja mencari, mengejarmu. Supaya engkau ditangkapnya. Dan ketika engkau ditangkapnya saudara, engkau dijadikannya menjadi anaknya. Dan ketika engkau menjadi anaknya, engkau mendapatkan warisan sorga yang diberikan, dijanjikan kepada kita. Sehingga hari ini saudara-saudara,
Mari kita menjalani kehidupan ini dengan kita memandang kepada Kristus yang perkasa itu. Dialah kekuatanku, dialah yang menjamin kehidupanku. Dia yang menjamin kehidupan yang kekal yang akan kuterima kelak pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, saya mengundang pemusik dan singers untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir, dan kita akan berdoa, saudara. Saudara pun dikasih Tuhan, Yesaya menubuatkan kelahiran Kristus kurang lebih 700 tahun digenapi oleh Allah. Dan dia adalah Yesus. Dia perkasa, bukan karena dia mempunyai fisik yang kuat, tapi karena dia menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia mengampuni kita, dan dia menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Kita nyanyikan Seorang Anak Telah Lahir untuk kita. Kita imani bahwa untuk kitalah Yesus datang. Anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah ya Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhan, Engkaulah Kristus yang telah datang ke dunia. Engkau perkasa, Tuhan, karena hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah dosa kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami semua mampu untuk mengimani bahwa Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Tuhan tahu segala persoalan kami, baik kami yang ada di tempat ini dan di rumah kami masing-masing. Kami taruh kekuatan kami kepada kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami taruh kelemahan kami kepada tangan-Mu yang kuat. Peganglah kami, Tuhan. Peganglah kami erat, karena kami tidak bisa berjalan kalau Tuhan melepaskan tangan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu nyata sampai pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin.